Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Bahan Teknik dan kami akan mempresentasikan logam besi. Dan nama saya Refdi Musiko, di sebelah kiri saya Muhammad Jidabul Fikriansyah. Nama saya Nyaka Prima. Nama saya Muhammad Kadafi. Nama saya Akbar Yasmino. Baiklah, kami di sini mempunyai 5 materi. Materi pertama akan dijelaskan oleh Arif Kadafi, yang kedua Jaka, yang ketiga Akbar, yang keempat Zidapan, yang kelima saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi. Saya akan mempresentasikan tentang logam besi. Besi adalah unsur kimia dengan simbol Fe. Dari bahasa Latin yaitu ferrum dan nomor atom 26. Materi pertama logam besi adalah 01 sumber logam besi, kemudian 2 pembuatan besi kasar, ketiga proses pada dapur baja, keempat besi tuang, dan kemudian kelima baja. Deskripsi logam besi. Logam besi merupakan logam yang paling banyak digunakan baik di bidang konstruksi, mesin maupun bangunan dibanding dengan logam bukan besi. Mengingat logam besi ini mempunyai banyak pilihan sifat yang dimiliki dan juga memungkinkan dilakukan rekayasa sifat dengan berbagai metode dan proses. Sumber logam besi. Logam besi diperoleh pertambangan dalam bentuk biji-biji, namun biji-biji yang ditemukan tersebut masih berbentuk antara lain satu berbentuk batu dan bentuk pasir. Bentuk batu yaitu bentuk besi merah disebut juga hematit Fe2O3. Kandungan besi antara 45% sampai 65% dan sedikit mengandung fosfor. Batu besi magnet Fe3O4, kadar besinya 40% sampai 70%. Besi magnet ini ada yang mengandung pasir besi titan TiO2 antara 9% sampai 11%. Besi sawo mateng disebut juga limonite Fe2O3H2O. Kadar besinya 25% sampai 50%, serta mengandung air dan pasir. Kemudian bentuk pasir titan TiO2 mengandung oksid besi Fe2O4 70% yang bercampur dengan oksid titan Ti2O2 9% sampai 11%. Pasir besi sepat disebut juga spheroderite Fe2CO3. Kadar besi sampai 40% bercampur tanah liat, dan ada juga yang mengandung zat arang dari 10% sampai 25%. Pembuatan besi kasar. Biji-biji besi yang telah dilakukan proses pengerjaan pendahuluan dijadikan besi kasar atau pig iron melalui proses di dalam dapur tinggi atau blast furnace. Kemudian diproses lagi di dalam dapur baja untuk dijadikan besi tuang, baja karbon, baja panduan atau baja besi tempat. Karakter biji besi, bahan-bahan untuk proses dalam dapur tinggi, proses kimia dalam dapur tinggi, hasil dapur tinggi. Bahan-bahan untuk proses dalam dapur tinggi. Bahan utama untuk membuat besi kasar adalah biji besi. Berbagai macam biji besi yang dapat di dalam kulit bumi berupa oksid besi dan karbonat besi. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut. Bahan biji besi antara lain batu besi coklat atau limonit 2 Fe2O3 plus 3H2O, batu besi merah atau hematit Fe2O3, batu besi magnet Fe2O4, batu besi kalsit FeCO3, kemudian 2 kokas dan batu kapur. Proses kimia dalam dapur tinggi. Bahan-bahan dimasukkan ke dalam dapur tinggi. Udara panas
ditiupkan ke dalam dapur tinggi sehingga terjadi proses pembakaran. Bahan bakar hingga meleburnya biji besi menjadi besi cair. Selama terjadi pemanasan hingga peleburan biji besi dalam dapur, terjadi proses kimia dalam dapur tinggi sebagai berikut. Pertama, memisahkan atau mereduksi O2 yang terdapat dalam oksid besi, misalnya Fe3O4 atau Fe2CO3. Kedua, proses persenyawaan antara O2 dan C sehingga terjadi suatu gas panas atau CO2. Perubahan suhu. Pada daerah suhu 200 sampai 400 Celcius menghilangkan kelembapan kadar air. Kemudian pada daerah suhu 400 sampai 800 derajat Celcius terjadi proses reduksi biji besi menjadi oksid besi oleh gas CO. Pada daerah suhu 700 sampai 800 derajat reduksi langsung ferooksida membentuk besi spon yang mengandung karbon. Reaksi ini terjadi antara pertengahan bagian dapur tinggi. Pada dapur suhu 1100 sampai 1300 derajat Celcius terjadi reduksi tak langsung oleh CO pada oksid besi dengan reaksi. Pada daerah suhu 1400 derajat Celcius terjadi reduksi langsung oleh C pada oksid besi. Pada daerah suhu 1800 derajat Celcius terjadi penyewaan antara karbonat besi oleh C. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hasil dapur tinggi. Hasil utama adalah besi kasar pig iron. Hasil sampingan seperti debu dapur tinggi dan terak yang keduanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan lainnya. Hasil dapur tinggi, forging pig iron. Pada besi kasar ini kadar karbonnya berbentuk Fe3C sehingga sifatnya keras dan getas. Titik cairnya lebih kurang 1100 derajat Celcius, berat jenisnya 7,8 sampai dengan 7,73 kg per desimeter kubik. Kadar karbonnya 2,3% sampai dengan 3,5%. Kadar Mn cukup tinggi dan sedikit Si. Karena Mn pada suhu tinggi mengoksidasi kembali, maka besi kasar putih ini baik sebagai bahan perbuatan baja. Titik cocok untuk bahan tuang karena cepat membeku, maka biasanya langsung dikerjakan pada konverter Thomas, Bessemer atau dapur Siemens-Martin. Kisi pig iron, besi kasar kelabu lebih lunak, lebih liat dibanding dengan besi kasar putih. Titik cairnya lebih kurang 1300 derajat Celcius dan berat jenisnya 7,73 kg per desimeter kubik. Besi kasar kelabu ada dua macam. Besi kasar kelabu muda berbutir halus mengandung silisium 0,5% sampai dengan 1%. Baik untuk silinder mesin, besi kasar kelabu tua sifatnya mudah dituang. Butirannya kasar, tak terhadap beban tekan yang tinggi. Proses pada berdapur baja. Untuk pembuatan baja dan paduannya baik dari bahan baku besi kasar maupun baja besi dilakukan dalam dapur baja seperti berikut. 1. Dapur konvertor. Konvertor digunakan untuk mengubah besi kasar cair menjadi besi yang dapat ditempa. 2. Dapur Siemens-Martin disebut juga dapur terbuka, digunakan untuk mengolah besi kasar baja rongsokan menjadi baja. 3. Proses oksigen LED proses merupakan kombinasi proses konvertor Bessemer dan dapur Siemens-Martin yang dapat menghasilkan baja dengan kualitas tinggi. 4. Pembuatan baja merupakan modifikasi dari proses Bessemer dengan menggunakan oksigen murni sebagai pengganti udara. 5. Dapur listrik digunakan untuk pembuatan baja karbon, besi tuang atau baja campuran dengan bahan 100% dari baja atau besi bekas. 6. Dapur kupola. Dapur ini berbentuk silinder yang terdiri tegak lurus dan bertumpu pada pelat atas alas yang
yang disanggu oleh 4 tiang sedemikian sehingga pintu alas dapat dibuka. Dapur konverter. Konstruksi dari dapur konvertor adalah bejana yang berbentuk bulat lonjong terbuat dari pelat baja. Pada lapisan dalam dinding dapur konvertor terdapat batu tahan api yang berfungsi untuk menyimpan panas dan melindungi lapisan luar dinding baja dapur. Ada 3 macam konverter, yaitu 1. Proses Basemer untuk besi kasar dengan kadar fosfor yang rendah. 2. Proses Thomas untuk besi kasar dengan kadar fosfor yang tinggi. 3. Proses oksi, proses LD. Proses kerja. 1. Dipanaskan dengan kompor sampai lebih kurang 1500 derajat Celcius. 2. Dimiringkan untuk memasukkan bahan baku lebih kurang 1/8 dari volume konverter. 3. Kembali ditekankan. 4. Udara dengan tekanan 1,5 sampai dengan 2 atm dihembuskan dari kompresor. 5. Setelah 20 sampai 25 menit konverter digunakan untuk mengeluarkan isinya. Dapur Siemens Martin. Proses ini ditemukan pertama kali oleh Pierre Martin pada tahun 1865, seorang ilmuwan berkebangsaan Prancis. Dapur Siemens Martin terdiri dari 2 generator yang berisi gas dan udara. Terdapat 3 pintu untuk memasukkan bahan besi yang akan diolah. Pada tengah-tengah dapur terdapat ruangan untuk mengolah atau mencairkan besi serta semua dinding pada dapur Siemens Martin ini dilapisi oleh tahan api, asap atau basah. Proses kerja. 1. Panaskan terlebih dahulu dapur dengan suhu 900 sampai dengan 1200 derajat Celcius. 2. Semua bahan-bahan besi dimasukkan ke dalam dapur. 3. Udara dan gas dialirkan menuju dapur untuk pencairan. 4. Besi yang ada di dalam dapur mulai mencair. 5. Besi cair keluar terlebih dahulu sebelum terak keluar. Hasil produksi. Dari proses kerja yang dilakukan oleh dapur Siemens Martin bisa diperoleh hasil berupa baja cair yang kuat dan terak yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara proses oksigen atau LD proses. Proses pembuatan baja dengan dapur ini bahan bakunya berupa logam cair hasil dapur Siemens Martin dan baja bekas lebih dari 30% dimasukkan ke dalam konverter. Selanjutnya, oksigen yang mendekati murni ditiupkan ke dalam konverter secara vertikal dengan kedalaman lebih kurang 1200 mm dari permukaan logam cair. Selama peniupan, batu kapur ditambahkan ke dalamnya. Pada proses ini, fosfor dihilangkan secara serentak selama proses oksidasi karbon. Basic Oxygen Furnace atau pembuatan baja merupakan modifikasi dari proses Basemer. Jika proses Basemer menggunakan udara lalu ditiupkan pada besi kasar cair untuk membakar zat kotoran yang tersisa. Proses BOF memakai oksigen murni sebagai ganti udara. Bejana BOF biasanya berdiameter dalam 5 meter, mampu memproses 150 sampai 200 ton dalam satu pemanasan. Dapur listrik. Dapur listrik unsur cahaya elektroda. Dapur listrik unsur cahaya ini menggunakan elektroda untuk memperoleh nyala unsur listrik. Dapur listrik unsur cahaya tidak langsung. Pada dapur ini unsur cahaya terjadi antara elektroda dengan elektroda. Dapur ini tidak digunakan untuk pembuatan baja. Dapur listrik unsur cahaya langsung. Unsur cahaya terjadi antara elektroda dengan cairan dan cairan dengan elektroda. Dapur listrik induksi. Pada dapur ini, cairan baja dialiri arus induksi sehingga terjadi kalor dalam cairan itu sendiri. Dinding dapur hanya mengalami sedikit arus listrik. Dapur listrik. Dapur ini digunakan untuk pembuatan baja karbon, besi tuang, atau baja campuran dengan bahan 100% dari baja atau besi bekas. Keuntungan dan kerugian dapur listrik dibandingkan dengan dapur-dapur lain adalah sebagai berikut. Kerugian dapur listrik. Pertama, biaya operasi lebih mahal. Kedua, harga perlengkapan dapur tinggi. Keuntungan dapur listrik. Pertama, dapat mencapai suhu tinggi dalam waktu singkat dan suhunya
diatur. Kedua, listrik adalah sumber kalor yang bersih dan tidak mempengaruhi susunan besi. Ketiga, kerugian karena penguapan hampir tidak ada. Keempat, rendemen termis tinggi. Dapur listrik dibedakan dua. Pertama, dapur listrik unsur cahaya elektroda. Kedua, dapur listrik induksi. Dapur listrik unsur cahaya elektroda. Dapur listrik unsur cahaya ini menggunakan elektroda untuk memperoleh nyala unsur listrik. Dapur ini dirancang dengan kapasitas lebih tinggi, 25 sampai 50 ton per jam, dan biasanya digunakan untuk pengecoran baja. Dapur listrik unsur cahaya dibedakan dua, yaitu pertama, dapur listrik unsur cahaya tidak langsung, dan kedua, dapur listrik unsur cahaya langsung. Dapur listrik unsur cahaya tidak langsung. Pada dapur ini unsur cahaya terjadi antara elektroda dengan elektroda. Yang termasuk dalam dapur listrik unsur cahaya tidak langsung antara lain: 1. Dapur Stasano. Kedua, dapur Menefel. Kedua dapur ini tidak digunakan untuk pembuatan baja disebabkan panas yang dihasilkan tidak merata atau temperatur di bawah unsur lebih tinggi daripada tempat lain. Dapur Stasano dan dapur Menefel pada umumnya digunakan untuk mengolah logam-logam non ferro dan besi tua. Perbedaan dapur Stasano dan dapur Menefel. Dapur Stasano menggunakan 2 atau 3 elektroda yang disusun mendatar, sedangkan dapur Menefel menggunakan 3 buah elektroda yang dipasang 2 buah mendatar dan 1 elektroda dipasang vertikal. Kerugian: 1. Temperatur yang dihasilkan tidak merata. Kedua, karena elektroda panas kemungkinan melangsung lebih besar. Ketiga, kapasitas dan efisiensi dapur kurang. Keempat, menggunakan elektroda yang banyak. Keuntungan: 1. Elektroda di luar cairan sehingga tidak akan mengotori cairan logam. Kedua, busur api tidak terganggu terap dan cairan logam serta tidak dialiri arus listrik. Dapur listrik busur cahaya langsung. Busur cahaya terjadi antara elektroda dengan cairan dan cairan dengan elektroda. Contoh dapur ini adalah dapur Herau. Ya, selanjutnya macam-macam besi tuang. Yang pertama besi tuang putih, besi tuang kelabu, besi tuang sil, besi tuang rapid bulat, besi tuang inokulat, besi tuang mutu tinggi, besi tuang mampu tempa. Selanjutnya, unsur-unsur paduan besi tuang. Unsur-unsur yang biasa digunakan sebagai paduan pada besi tuang diantaranya adalah Ri, Cr, MOV, dan Cu. Sifat yang dihasilkan akibat penambahan unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nikel, Ni, menghasilkan butiran-butiran halus serta mengulatkan bagian yang tipis. Lalu ada krom, Cr, menstabilkan karbit dan membentuk krom karbis yang lebih keras, lebih semented. Lalu ada molybdenum atau Mo, meningkatkan kekerasan bagian yang tebal dan juga memperbaiki keuletan. Lalu ada vanadium atau V, meningkatkan keuletan dan kekerasan, juga meningkatkan daya tahan panas dari besi tuang dengan menstabilkan cemented. Lalu ada copper, Cu. Penggunaan Cu hanya sedikit, tetapi penambahan unsur ini akan memperbaiki sifat daya tahan keratnya. Lalu ada baja atau steel. Unsur tipenya baja dapat dibagi menjadi 5, yaitu chrome steel, alloy steel, tool steel, stainless steel, dan other steel. Baja adalah material dengan komposisi utama yaitu besi atau iron, yang secara umum mempunyai kandungan Fe kurang lebih 90%. Nah, semua baja steel bercampur elemen kedua yaitu karbon dan elemen lainnya, tetapi semua karbon merupakan elemen satu-satunya yang ada dalam semua baja. Persentase untuk C pada kategori baja mendekati 2%. Nah, di sini adalah materi 5 dan yang membacakannya baja perkakas adalah baja yang dipergunakan untuk alat-alat mengerjakan material lain seperti alat permotong atau penyayat, punch, dan bis. Menurut susunan dan campuran, baja dibedakan menjadi 3 dan kekerasannya diperoleh dengan melakukan proses buttering. Yang pertama, baja perkakas
bukan paduan, dan menjadi baja perkakas paduan rendah, dan yang terakhir menjadi baja perkakas paduan tinggi. Baja tahan karat secara umum dibedakan menjadi 3 macam, yaitu marble-stick stainless steel, very thick stainless steel, authentic stainless steel, dan kandungannya 0,15 sampai 1,2% C dan 11,5 per 18% CR. Penggunaan valve, bearing, alat-alat bedah, spring, dan sudut turbin. Sifat, kekuatan tarik baik pada kenaikan temperatur serta dapat dikeraskan. Karbon di bawah 0,2% kecuali untuk seri 446 yang diameter 0,3,5%. Sifatnya ductile sehingga memungkinkan untuk dikerjakan dalam keadaan dingin, dapat menjadi bridge pada suhu kurang lebih 900 derajat Celcius. Kadar karbon 0,15 maksimal persen dan CR 16 sampai 18%. Rangkuman, logam mesti diperoleh dari pengelolaan biji-biji besi dari tambang, kemudian satu proses dalam dapur tinggi. Untuk dijadikan besi kasar dan seterusnya dilakukan proses lanjutan di tanur-tanur baja lain, tanur listrik, kupola, sistem Martin, dan lainnya. Untuk dijadikan besi tuang, baja karbon, baja-baja pada lainnya. Perbedaan mendasar baja dan besi adalah persen karbon. Besi tanpa kurang dari 0,025% C baja, dan besi tuang 2,0 lebih kecil dari 6,0% C. Menurut tipenya, baja dapat dibagi menjadi 5, yaitu carbon steel, alloy steel, tool steel, stainless steel, other steel. Logam besi merupakan logam yang paling banyak digunakan baik di bidang konstruksi, mesin maupun bangunan. Baiklah, mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan dari kelompok 2. Apabila ada salah kata, kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.